Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Azra Zahra. Di sini saya sebagai host dan di host kali ini, di podcast kali ini saya nggak sendirian nih. Nah, di sini saya ada sama rekan saya. Coba perkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Adino Ahmad. Ya, kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang hebat-hebat dari Universitas Negeri Malang. Asik. Kan mbaknya? Mulai dari mbaknya. Oke, perkenalkan nama saya Dila Larasati. Dan saya Febrian Pratama. Saya Abdillah Rizak Sidiki. Di sini kami mendapatkan undangan dari podcast Mas-Mas dan Mbaknya tadi untuk sedikit membahas tentang apa yang kami ketahui di sini. Kira-kira kalian kepo nggak sih mau bahas apa kita hari ini? Kita hari ini mau bahas masalah feminisme yang lagi rame. Ya, tahu sendirilah berita di luar sana. Apa itu? Siapa namanya? Feminisme kan itu, iya nggak? Oh, tahu-tahu. Aku denger sih, banyak denger gitu ya. Sekarang lagi rame. Jadi kayaknya kita mending nanya aja nggak sih ke narasumber kita Iya. kali ini, kayak pengertian mereka atau menurut mereka itu feminisme itu apa gitu loh. Iya, Karena kan gitu. semuanya kan pasti beda-beda gitu, Iya. ya nggak sih? Ya kan? Kita tanyain aja dulu, apa sih feminisme itu dari ketiga narasumber kita. Oke, jadi menurut saya feminisme adalah upaya penyetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan seperti sosial, budaya, pendidikan, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya ya. Feminisme ini sangat penting karena perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali untuk cewek-cewek atau perempuan yang independen, yang bisa menjadi pemimpin, yang sudah berpendidikan tinggi dan juga bekerja. Saya itu memang benar, feminisme itu penyetaraan gender. Cuman yang kita bahas kali ini kan tentang sudut Islamnya. Secara Islam itu kan memprioritaskan laki-laki buat bekerja, buat melakukan hal-hal yang notabene di atas perempuan. Jadi menurut saya feminisme itu benar penyetaraan gender, cuman nggak terlalu ditonjolkan gitu. Yang menurut saya, mungkin menurut Mas Haris beda atau gimana? Sebelumnya mohon maaf nih untuk Mas Rian dan Mbak Lara ya. Mungkin saya sedikit kurang setuju dengan tanggapan kalian, karena untuk permasalahan feminisme sebenarnya sebelum ada gerakan penyetaraan gender feminisme ini, di dalam Islam itu tidak pernah melarang seorang perempuan untuk bekerja. Seperti misal nih, mungkin kalian semua telah mengenal Siti Khadijah. Nah, beliau merupakan salah satu seorang saudagar kaya pada masanya. Nah, jadi dalam Islam itu, Islam telah meletakkan kodrat laki-laki dan perempuan itu seimbang. Karena tugas perempuan dan laki-laki itu memiliki tugas masing-masing. Jadi untuk masalah penyetaraan gender, meletakkan seorang wanita setara dengan laki-laki sebenarnya sudah setara. Cuman mereka memiliki tugas masing-masing, baik dari perempuan, baik dari laki-laki tersebut. Nah, mungkin banyak yang bertanya tentang mengapa kok seringkali wanita ditaruh lebih rendah posisinya daripada laki-laki gitu. Sebenarnya bukan lebih rendah sih kalau menurut saya. Cuman dari segi laki-laki ataupun wanita itu memiliki tugas masing-masing, seperti itu. Oke, jadi tadi kita udah dengar pendapat secara Islam dan secara kayak umumnya gitu kan tentang feminisme itu apa sih gitu kan. Terus tadi bahas feminisme sendiri itu kan kita kesetaraan gender gitu kan ya. Kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Di sini kita mau bahasnya tentang pandangan Islamnya nih, ya kan? Iya. Pandangan Islam tentang feminisme atau tentang kesetaraan gender. Nah, kalau tadi dari narasumber ini kan udah hebat-hebat banget nih. Iya. Kayak jawaban-jawabannya itu benar-benar mantap lah gitu bisa, ya kan. bisa beragam gitu. Iya, istilahnya itu mantap banget jawabannya gitu. Nah,
di sini kita ada yang mau ditanya lagi nggak nih kira-kira? Kita kan diskusi santai aja nih di sini, Iya, ya kan? Iya. Ini sih tadi yang lumayan menarik. Siapa? Mbak Laras. Kenapa? Pertanyaannya itu tadi mendukung kayak mendukung feminisme. Ya, itu gimana kira-kira? Oke, jadi menurut Yang mendasari hal itu apa mungkin karena dari Indonesianya sendiri atau bagaimana dari lingkungan kita atau gimana? Bisa jelaskan Mbak? Oke, jadi menurut saya feminisme di sini itu tetap pada fitrahnya masing-masing ya. Karena kan kita juga punya agama nih, agama juga punya aturan kan. Jadi tetap meskipun kita bisa pendidikan yang tinggi, bisa bekerja sendiri, tetapi ketika misalnya nih udah berumah tangga ya tetap pemimpin keluarga ya tetap cowok gitu kan. Terus kalau misal mau apa-apa ya tetap kita sebagai cewek juga harus minta izin. Jadi menurut aku tuh lebih ke kita tuh bebas mau berekspresi apapun, tetapi tetap pada fitrahnya, tetap pada kodratnya masing-masing, seperti itu. Menarik banget ya Mbak Laras ini, apa sih atas obrolan-obrolan tadi, omongan-omongan tadi gitu. Aku sendiri sebagai perempuan setuju juga sih. Yang penting kita tahu kodrat kita sebagai perempuan gitu kan. Nah tadi itu aku tertarik banget nih sama pembahasan dari Mas Haris nih, Mas Haris. Ya mungkin bisa sedikit Iya, tadi kan ngebahas tentang apa ya, Khadijah juga, Siti Khadijah yang berdagang dan punya itu sendiri lah sebagai perempuan gitu kan. Nah kalau menurut Mas Haris sendiri nih, apalagi di Indonesia kan sekarang isu-isu tentang perempuan yang apa ya, independen, bisa bekerja sendiri, dan banyak yang merasa perempuan itu tidak membutuhkan laki-laki sebagai pemimpin karena dia merasa bahwa dia itu sudah bisa memimpin gitu kan. Nah menurut pandangan Mas Haris itu kayak gimana Mas? Mungkin untuk misal dibahas wanita tidak butuh laki-laki, sebenarnya sama, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan manusia itu berkesinambungan. Jadi sama, tetap laki-laki juga butuh wanita, yang wanita juga butuh laki-laki. Kalau misalnya wanita jadi pemimpin, mungkin sebenarnya kan juga ada nih kan di Indonesia beberapa bupati, wali kota, gubernur juga kan sekarang yang naik Jawa Timur kan juga Perempuan. Iya. Sebenarnya untuk Islam memposisikan wanita dan laki-laki itu setara. Cuman kalau misalnya dilihat dari ayat-ayat Al-Quran nih, itu seperti wanita itu lebih diistimewakan. Soalnya seringkali mungkin orang-orang ustadz itu kalau misalnya mengutip suatu ayat tentang lelaki, mereka itu membahas tentang tanggung jawab. Kalau misalnya tentang wanita, itu mereka membahas tentang keistimewaan wanita. Nah, makanya Allah itu sampai memfirmankan di dalam Al-Quran itu satu surat khusus buat wanita. Nah, jadi di sini Allah itu seperti menjelaskan secara gamblang bagaimana keistimewaan wanita, terus bagaimana tanggung jawab lelaki. Nah, jadi seperti yang dikatakan oleh Laras tadi, semua itu memiliki fitrahnya masing-masing. Oke, menarik banget jawabannya. Oke banget sih. Tapi aku mau nanya lagi, atau kamu ada pertanyaan? Kalau saya sih tentang ini sih, pengen bahas yang lagi ramai sekarang. Enggak bukan tentang itu. Cuma gini aja sih, kalau feminisme itu standarisasinya di perempuan itu seperti apa? Kan kalau laki-laki ya tariknya kan yang mapan itu gimana sih? Kalau wanita itu istilahnya independen itu kayak gimana? Oke, mungkin bisa pandangan terhadap atau kayaknya mungkin lebih ke pandangan bagi perempuan itu kayak gimana sih nyari laki-laki sekarang itu maunya apa pandangannya. Nah sebaliknya, kalau
laki-laki juga nyari perempuan itu kira-kira yang kayak gimana sih gitu. Boleh siapa dulu nih, dari perempuan dulu atau dari laki dulu? Laki-laki, Mas Rian boleh jawab? Kalau buat saya ya sebenarnya nggak ribet, yang penting dia itu tahu batas. Seperti yang dibilang Mbak Laras tadi, tetap yang memimpin keluarga itu laki-laki, cuma nggak melarang buat wanita itu mengeksplor diri dan menambah value diri sendiri gitu. Itu aja sih dari sudut pandang saya, dari saya itu aja. Mungkin Mas Haris. Jadi ini anu ini sami-sami jatuhnya jadi ini ya, seminar pranikah. Nah, ya mungkin emang sih ya, emang usianya emang usianya. Ini hostnya memang just kok hostnya ini. Jadi emang berkesinambungan sih, maksudnya kan termasuk salah satu ini kan. Jadi kita di sini tuh membahas tentang pandangan kita mengenai hal tersebut. Jadi kalau misalnya nih kan feminisme kan berkesinambungan tentang laki dan wanita. Nah jadi kalau misalnya disebutkan secara tersebut, kalau ditarik garis juga ada sambung-sambungnya. Nah kalau misalnya tadi apa bekerja, Jadi kayak pandangan laki-laki itu kayak perempuan tuh harusnya kayak gimana gitu. Dari segi laki-laki tuh mencari perempuan itu yang kayak gimana? nah kalau misal nih kalau misal agak melenceng sedikit ya, kalau misalnya perihal bekerja kan Oke. ada yang bilang wanita sekarang independen udah gak butuh gini gitu kan. Nah, Isu lagi ramai sekali ya, ya. isunya lagi ramai. Mungkin ada di yang punya TikTok ya TikTok, yang punya Instagram ya Instagram kan. Mungkin kalau misalnya gitu nih, kan ramai tuh di TikTok standarisasi. Kalau wanita itu bisa disebut independen meskipun dia gajinya UMR. Tapi kalau misalnya cowok nih, seorang laki nih gaji UMR, ya bukan nyudutin yang gaji UMR sih, ya bukan paham. nyudutin. Iya, paham. Cuman kalau misal laki gajinya UMR, emang bisa disebut kayak misal dia punya value tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya di zaman sekarang kan UMR itu kayak basic standar gitu. Minimal. Nah standar minimalnya UMR tuh bahkan ada yang bilang kalau misalnya UMR itu nggak sampai gitu, kayak nggak cukup buat sebulan. Sebenarnya kalau misalnya balik tadi ke feminisme tadi, nah kalau misalnya tadi ditanyain kan, kalau misalnya nyari pasangan nih kayak gimana gitu. Kalau misalnya saya nih ya, saya kan sebagai laki ya, itu Nabi Muhammad itu udah bersabda dalam satu hadis itu bahwa sebaik-baik perhiasan di dunia adalah wanita yang saleh. Masuk Tolong ini ya. Catat tuh, dicatat. Pembahasannya asik banget nih. Iya. Mungkin Boleh, ada dari oh iya ini sampai lupa. pandangan perempuan dulu Kalau Mbaknya dong. gimana, mau cari cowok yang seperti apa? Kalau aku yang cari cowok mah yang benar seperti dikatakan Haris, kalau cowok nyari cewek yang soleha, ya kalau cewek ya pasti nyarinya cowok yang soleh juga dong, yang tentunya bisa bertanggung jawab. Itu penting sih, setia, apalagi zaman sekarang kan ya, setia itu penting. Terus apa ya, kalau yang nggak patriarki. Wah, nah itu ya yang mau minta kenalan sama Mbak Laras. Monggo silakan. Itu tadi seperti syarat-syarat yang disebutkan itu tadi. Sama mungkin ada tambahan misal harus gaji berapa? Oh, kalau itu sih ya itu personal lah ya. Itu personal lah ya. Ntar aja. Oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya ya. Tadi kayak udah tipe-tipe, terus kan nge-spill tipe-tipe narasumber kita ini ya, sekalian tipis-tipis gitu kan. Oke, jadi ini berhubungan dengan feminisme yang lagi kita bahas gitu kan. Nah, kalau misalnya di lingkungan sekitar kalian gitu kan, itu ada yang istilahnya gimana ya, itu ada yang setuju lah dengan feminisme atau dengan feminisme, tarik garisnya itu kan ke agak berat ya, ini agak berat karena
ini akan membahas tentang di orientasi seksualnya. Disorientasi Oke. seksual. Jadi kalau misalnya di sekitar kalian nih ada yang setuju dengan paham feminisme dan di orientasi seksual. Nah, kalian tuh bakalan kayak gimana di situ? Gitu. So, ini pembahasannya kita agak berat sedikit ya, teman-teman, karena itu seru, kita asik. Boleh siapa yang mau menjawab? Nah, itu kalau di sekitar kalian ada, gimana respon kalian? Mungkin Mas Rian mau Ada? memberikan Mas Rian jawaban. mau jawab? Boleh Mas banget. Rian duluan. Ya, monggo. Silahkan, gitu kan. Silakan. Jika menurut saya ya, jika ada dan nyatanya emang ada. Waduh. Ya. Anak bakal sendiri kan ada kan. Waduh. Gitu Mas. Loh, kan bener mas. Oke. Kita menyator. Sampai Ngomong itu Mas. sesuai dengan fakta. Oke. Ini kan saya sendiri ya. Mungkin saya lebih ke menghormati karena manusia itu punya hak buat memilih jalan hidupnya sendiri. Ya mau gimana wis itu urusan dia sama yang maha kuasa gitu kan. Jika ke sudut pertemanan mungkin tetap saya gauli, tetap saya temani mungkin, tapi yang saya pilah ya itu ya sisi negatifnya itu saya. Jadi saya benefit ke saya tuh, oh jadi kalau manusia yang paham, yang setuju dengan paham ini sikapnya kayak gini ke yang lain gitu. Jadi ada tambahan ilmu buat saya. Tapi kalau misalnya nih yang kita bahas tentang pandangan Islamnya gimana gitu? Ya, mungkin kalau pandangan Islam ya saya nggak terlalu paham karena saya akui Oke. agama saya itu nggak sedalam Mas Haris. Wah. Mungkin Asik, cakep banget sama Jika Mas Haris. tanya tentang pandangan Islam, Ya. mungkin bisa ke Mas Haris. Oke, boleh banget nih. Mas Haris, apakah ada yang mau ditambahkan dengan Iya, kalau menurut Mas Haris sendiri. pandangan Islamnya secara Islam? Ya mungkin sedikit memiliki anggapan ya tentang hal tersebut ya. Iya. Saya punya sedikit anggapan kalau misalnya ada teman atau sahabat nih yang mendukung gerakan tersebut, mungkin mereka kurang pemahaman sih. Kalau misalnya mungkin beberapa dari mereka, mungkin sebagian banyak ya dari mereka itu bilang kalau misalnya, kan banyak nih yang bilang kalau misalnya wanita itu tugasnya di rumah kan. Iya. Iya. Nah, Iya. padahal sebenarnya kalau misalnya sesuai yang dicontohkan dengan syariat, tugas rumah mencuci, memasak dan lain sebagainya itu tugas seorang laki-laki. Iya benar, laki-laki. Perempuan ya? Iya. Nah, Kuadrat cewek. soalnya jadi mungkin mereka sedikit kurang memahami ya, mungkin tentang agama. Mungkin yang paling besar kan mereka kurang memahami perihal apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya seorang wanita melakukan tugas tersebut itu karena hormat kepada seorang laki-laki gitu. Jadi bukan agama itu memerintahkan untuk seorang wanita untuk melaksanakan semua hal tersebut. Jadi sebenarnya itu tugasnya laki-laki. Cuman kalau misalnya seorang wanita melakukan hal tersebut itu merupakan suatu rasa hormatnya gitu, sebagai bentuk rasa hormat kepada seorang laki-laki. Kata suaminya Ya. ya. Keren banget tuh. Kalau menurut Mbak Aras gimana kalau ada temennya atau siapa gitu orang terdekat yang menganut pantas seperti ini, gimana menurut Mbak Aras? Oke nih, pembahasannya seru ya. Seru sekali Mas. Iya, jadi kalau menurut aku, kalau ada teman aku nih ya, yang dia tuh berprinsip mau gitu feminisme, ya sebenarnya terserah dia, karena kita mempunyai keputusan hidup masing-masing gitu. Aku sebagai temennya pun juga akan menghargainya ya, nggak mungkin kan aku tiba-tiba musuhin gitu kan ya, nggak mungkin. Jadi ya tetap menghargainya. Mungkin karena kalau kita paham secara agama, kita bisa sih sebenarnya menasehati, tapi seperlunya dilihat dulu ini orangnya bisa atau enggak nih dinasehatin. Kalau enggak ya udah, kalau masih bisa ya oke. Tapi
balik lagi tergantung keputusan di tangan masing-masing ya. Jadi dia mau hidupnya seperti apa ya udah, yang penting kita berusaha dulu gitu kalau menurut aku ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini ada kaitannya juga dengan feminisme. Feminisme kan nggak beda jauh juga dengan itu nggak sih? Ini kita mau bahas. Kita mau bahas berat gitu nggak? Batas pembahasannya agak berat gitu nggak Iya, sih? Seru nih, seru Berat nih, banget. panas. Berat banget. Berat. Tapi ya, Kacau. mau gimana lagi? Mau bahas apa nih kita kali ini? Kita kali ini mau bahas tentang masalah disorientasi seksual. Waduh. Atau bahasa kerennya apa? LGBT. Oh, LGBT. PWXYZ saya nggak tahu. Oh, iya. Sebenarnya dosa saya ya. Karena banyak banget. Dan Pasti. itu juga apa ya, menurut saya, dan ternyata itu bukan hal baru ya Mas Haris ya, Nah, sebenarnya. kok langsung saya? Iya, kan? bukan hal baru. Iya Tapi kan. Benar sih, sekitar ya, kita benar, juga benar. kayaknya banyak gitu kan ya. Iya, cuma kayaknya kok kayak mungkin karena efek dari media sosial sekarang kali ya, itu jadi juga. tambah diangkat lagi. Ya, Waduh. sebenarnya dari dulu ya kayak udah banyak banget gitu. Tiba-tiba ada yang ternyata kok laki-laki sama laki-laki, Iya. kok perempuan sama perempuan. Iya, Kita bener lihat banget. jalan di mall berdua, kita kira berteman, ternyata ada Pacaran. hubungan lebih Iya. gitu kan. Iya, Kan segender gitu. takut banget. TBL. Takut banget loh. Oke, kita mau bahas itu nih ya. Nah, oke. Jadi menurut kalian sendiri, menurut kalian dan mungkin ada yang menurut pandangan Islamnya, oke, boleh banget dijawab. Diorientasi seksual itu apa sih? Boleh? Siapa duluan? Boleh. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan boleh banget. Udah kayak guru nih ya. Siap. Gini nih, saya sedikit membahas tentang ini ya. Saya dari perspektif sudut pandang Islam ya. Boleh banget, Mas Haris. Itu yang kita tunggu. Mungkin dari sudut pandang Islamnya nih, kan kalau misalnya masalah disorientasi seksual tadi seperti dijelaskan Mas Dino tadi kan, tentang LGBT ya, PWXYZ. Nah, mungkin kalau misalnya masalah itu sih Lanjut Mas Haris. mungkin karena kan Allah telah menjelaskan, Allah berfirman itu, Allah menyebutkan bahwa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Nah, jadi kalau misalnya perkara tentang LGBT itu kan melawan dari fitrah sesungguhnya kan, Menyimpang. ya menyimpang gitu. Ya. Jadi kalau misalnya masalah LGBT itu mungkin banyak disebabkan karena itu tadi kan, bisa jadi dari feminisme. Kalau misalnya yang laki-laki udah nggak butuh perempuan, yang perempuan udah nggak butuh laki-laki. Nah, jadi kalau misalnya masalah itu mungkin cikal bakalnya dari golongan-golongan radikal, mungkin dari liberal kan, biasanya gitu kan. Iya. Jadi mending kalau misalnya bahasa paling kasar nih, hewan aja tahu mana cewek mana cowok, masa yang manusia nggak tahu gitu kan? Kalau bahasa kasarnya gitu. Iya. Nah, bener banget. Ya mungkin itu sih sedikit dari saya. Oke, berarti kita bisa dari tadi yang feminisme itu ya, nyambung Iya, banget gitu nyambung. kan, kayak ada garis benang merahnya gitu, ya kan. Ini benang merahnya besar masalahnya. Besar banget, gitu. Tadi bisa dari situ, bisa juga dari lingkungan. Iya, dari lingkungan. Lingkungan sekitar, karena bakalan berpengaruh banget sih lingkungan itu terhadap tumbuh kembang kita, gitu kan. Iya. Gimana kita hidup di mana itu kita bakalan ngikutin dari lingkungan itunya gitu. Kayak LGBT-nya juga mungkin di lingkungannya yang orang-orang yang LGBT itu ternyata menormalisasikan, padahal kan itu salah ya kan, Iya, dan iya. itu nggak boleh gitu loh. Ada pendapat lain nggak nih dari Mbak Laras atau Mas Rian?
Sebenarnya benar yang dikatakan sama Mas Haris tadi itu. Aku mau cuma nambahin sedikit aja. Seperti yang udah kita ketahui semua ya, disorientasi seksual itu perilaku penyimpangan seksual seperti LGBT, yaitu lesbian, gay, Iya. biseksual, dan juga transgender. Transformer nih. Ada juga. Beda itu. Warna apa? Warna Optimus Prime. Maaf ya. It's okay. Kita kan santai aja sambil bercanda, nggak apa-apa. Asik, atau jadi bercandain aja. Oh. Nah, Oke, ini bisa lanjut ya nih. Oke, aku lanjut ya. Iya, lanjut. Kalau di Islam sendiri kan sangat-sangat melarang ya, tidak ada toleran lagi memang. Iya. Tidak ada toleran lagi, tetapi karena mungkin sudah akhir zaman mungkin ya, jadinya kembali lagi gitu seperti dulu, banyak yang LGBT gitu. Sebenarnya itu tuh terserah mereka, hidup-hidup mereka, tetapi nih kalau bisa nih ya, kita ya jangan sampai lah ya, jangan sampai kayak gitu, karena kan kita beragama, berpendidikan, kita Iya. tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kalau misalnya kan ada nih kayak misalnya cowok kelebihan kromosom X gitu, itu tuh sebenarnya kayak sebuah cobaan dari Allah gitu. Nah, gimana kita ngehadapin itunya? Jadi kita tuh harus punya kendali atas diri kita sendiri. Dan sebenarnya yang mereka LGBT tuh masih bisa kok kalau mau disembuhin, kalau mereka ada niat ya, ada mau. Tapi kalau nggak ada ya nggak tahu lagi ya. Ya, karena itu sih bener-bener kayak semua itu berpengaruh banget dari Iya. segi gimana cara kita hidupnya, dari segi pertemanan kita, dari segi gimana cara kita memahami agama kita masing-masing gitu kan. Karena kan kayaknya dari semua agama itu nggak diperbolehkan gitu kan. Iya, Jadi, benar. dari apapun gitu kan. Iya. 6 agama di Indonesia pun nggak ada yang memperbolehkan gitu. Bahkan kalau misalnya dilihat dari sisi humanisme ya, Iya. itu juga menyimpang. Menyimpang, Heeh. benar. Karena perempuan ya pasangannya sama laki-laki. Ya kalau Benar. kalau emang mau laki-laki sama laki-laki ya gimana nanti kita melanjutkan keturunan kan nggak bisa. Masa agama. Iya, benar. Lah kalau nggak usah masuk situ, Mbak. Lu Iya, benar. kan dari Iya, sebenarnya iya ya. Aduh, benar iya. juga sih. Jadi benar. LGBT itu hampir sama kayak insek gak sih? Ya, mungkin. Insek gak? Iya, Bisa, bisa. bisa ditarik. Aku tarik mau. Bahkan yang kemarin sempat rame kan yang ada apa ya? TikTokers nggak sih? Yang nyebut kalau Iya. misalnya mau dipakai undang-undang selama diperbolehkan selama Iya. mereka mau. Nah, Iya, setuju. itu kan sering bukan sering sih, muncul perdebatan besar kan masalah itu. Bahkan sampai ada yang demo juga. Bahkan yang katanya mau disahkan itu pernikahan lawan Iya, pada sejenis. Nah, itu kan Iya. yang mau disahkan. Selama mereka mau gitu. Rame banget itu waktu itu. sangat-sangat ramai karena itu benar-benar pro kontra sekali ya. Iya. Kita sebagai yang beragama gitu kan. Itu Sebagai manusia waras. Iya. Iya, benar, Sebagai manusia waras. Kalau misalnya benar-benar. mereka masih sehat meskipun mereka beragama pun mereka nggak beragama, kalau misalnya mereka itu manusia yang sehat sempurna gitu ya kan, Sempurna. Otak dan Iya, otaknya pikirannya masih jernih gitu nih. kan. itu pasti mereka nolak. Pasti mereka. Iya, pasti. Karena laki-laki itu banyak guys. Buat cewek-cewek laki itu masih banyak. Apalagi laki. Nah, Nah. perempuan itu lebih banyak lagi. Iya, perempuan lebih banyak dari Kenapa cowok. kalian mencari? Iya. Kok kalian kok kesindir? Maksudnya orang-orang Ah. yang LGBT itu Iya, kenapa iya. gitu memilih untuk Iya, karena mereka tolol. Enggak gitu. Tapi- Karena kan kita nggak tahu ya Oh, iya. masa lalu dia itu gimana. Iya, Mungkin masuk. ada Banyak trauma. faktor. Iya, banyak Iya. faktornya sih. Kita nggak boleh langsung ngejudge gitu Iya aja sih. guys. Itu tadi mau tak tanya. Tapi Kebanyakan kalau gitu sih. misalnya mungkin kalau faktor ini kan faktor trauma dan lain sebagainya Iya. bisa ditarik juga loh, bisa dibantah juga kalau misalnya mereka beragama nih, mereka kurang pasrah sama Tuhannya. Iya kan Kurang iman yakin. orang Kurang beda-beda. yakin. Iya. iya benar. Emang sengaruh itu ya semuanya. Iya. Kan udah ada kaitannya tuh sama itu. Tapi nih kalau misal ada temen, ya mirip lah kayak pertanyaan tadi. Kalau misal ada temen, sahabat atau orang terdekat itu, ya yang kalau misal kalian itu nggak bisa, kan kalau ya
umum lah kalau misalnya dapat orang lain gitu kita ngejudge, wah ini dia LGBT anjing lu kayak gitu. Misal gitu. Nanti ditit. Iya, dia benar. Nanti ditit. Iya. Nanti disensor. Contoh Editor, aja. sensor ya. Kalau misal kayak sahabat yang udah kita deket banget dari kecil atau saudara siapa gitu yang udah deket dari kecil, terus kan kita nggak bisa kayak kok kamu LGBT sih kayak yang kita insult secara langsung kita nggak bisa. Itu gimana kira-kira? Apa yang harus dilakukan? Mungkin Di rupiah kok. enggak. Kalau misalnya di rupiah mungkin enggak aneh sih. Kan Bukan saya tadi yang mau Iya, itu otaknya dia Iya. Kan otaknya yang nyetan. jadi kita kalau misalnya nih mungkin ada ini kan. Sekarang kan ada rehabilitasi gitu kan. Kalau misalnya mau direhab mandiri juga kita sebagai temen nih mending kayak pengalihan gitu kalau misalnya jadi bikin dia nggak sampai mikirin itu lagi. Jadi gitu, iya. Jadi kalau misalnya udah sampai kayak gitu sih kan kita sebagai teman atau sahabat nih ya gimana pun kita harus tega kan. Iya. Ya. Kalau misalnya kita nggak tega justru malah ibaratnya kita malah tega ngejatuhin dia ke lubang Iya, itu. malah salah. tapi tetap ya caranya itu kita harus pelan-pelan. Tetap caranya itu nggak boleh ngejudge, nggak boleh dengan kasar gitu. Kita harus ngomong pelan-pelan gimana caranya supaya dia tuh ngerti kalau itu tuh salah gitu, itu tuh menyimpang. Jangan kita ada orang tuh lo ngapain kok lo tiba-tiba LGBT kenapa lo jangan gitu, orang malah sebel soalnya kalau gituin. Iya. Kan? Sebenarnya kan banyak sih cara yang baik gitu. Ya makanya itu caranya kita harus tepat. Kalau misalnya caranya kita tepat, insya Allah bakalan masuk kok ke mereka. Iya, Kalau selama otak mereka masuk. Iya, pokoknya jangan sampai menyimpang kan. Indonesia kan demokrasi, hukumnya konstitusional. Iya. Kalau misalnya bilang halal dibunuh ya halal. Tapi Iya. kan Astagfirullah. ibaratnya gini nih. Kan misalnya orang udah nikah terus berzina aja ini hukumannya dirajam sampai mati. Iya. Apalagi kalau menyimpang. Iya betul. Betul. Udah jadi apa? Jadi cincang itu. Dia di Iya. dunia pasti mati Iya. di dunia, tapi nanti hukum akhirat itu kan hanya Allah yang tahu. Iya, Tetap berjalan ya. benar. Mas Rian. Kalau misalkan kan kalau misalnya dirajam nih orangnya udah ikhlas kan. Maksudnya mungkin dengan dirajam itu ya nggak tahu sih kan kalau misalnya masalah amal dan dosa ini tergantung Tuhan kan. Iya. Ya. Kalau misalnya kan kita seenggaknya udah usaha nih dengan dirajam itu seenggaknya kita udah apa ya bahasa sekarang itu effort gitu Iya. biar dosa kita dihapus gitu. Iya. Mencari. Kembali lagi. Intinya kita jangan ikut-ikutan. Iya, Iya benar. benar. Iya kan? Sebaiknya dihindari Iya. karena emang jauh dari Emang ajaran. buruk. Iya, emang nggak boleh. Buruk. Iya, emang nggak Tapi boleh. kalau misal ada temen atau ya itu tadi temen atau sahabat yang kayak gitu, bisa nggak sih kayak terapinya kita downloadin lead match gitu? Wah. Sensor ya. Oh iya. Nanti dikasih tip Aplikasi aja, nanti dating dikasih tip. lain, Dit. Tapi orang-orang yang kayak gitu itu emang nggak mau nggak sih? Emang nggak tertarik guys. Jadi kayak Iya, percuma. Iya. Lebih baik di bawa psikolog, direhabilitasi dulu aja. Baru nih kalau udah kita tawarin nih ada dating apps Iya. atau apa Iya. ya. Iya. Masuk akal. Tapi kalau Masuk gitu akal banget. seringkali orang yang LGBT itu sembunyinya dengan menikah. Iya. Iya, benar. Gitu. Ya semoga kita dijauhkan ya oleh lingkungan yang Amin. nggak benar, yang kasar, yang tidak Toxic. saling mendukung gitu. Semua kita didekatkan sama lingkungan-lingkungan yang mendukung gitu. Kayaknya cukup lah pembahasan kita kali ini nggak sih? Iya. Iya. Atau udah kan cukup banget ini. Semoga kita dapat ilmu banget sih. Aku apalagi dapat ilmu banyak banget dari ketiga narasumber ini sih. Parah, keren banget Iya, loh. ini emang mahasiswa Universitas Negeri Negeri Malang nih nggak main-main. Fakultas Vokasi. Teknologi rekayasa pembangkit energi. Iya, mungkin yang pertama yang harus kita ucapin terima kasih nih. Yang pertama mungkin Allah Subhanahu wa taala kan. Kemudian Nabi Muhammad yang udah ini kasih ilmunya ke kita. Kemudian jangan lupa Bapak Faris Khairul Anam, terima kasih sudah Terima menginsight kasih. kita. Iya, Bapak Faris Nah, sudah memprovide. Oh iya, mungkin ada terima Udah, kasih udah. satu kali lagi, Mas. siapa tuh?
Ya bapak atau ibu. Orang tua. Wah, orang tua pasti. Kalau jatuhnya kayak pesan dari kesan terakhir, Pak. Jangan dong. Oke. Kita kayak lama-lama kayak penghantar skripsi ya. Ya udah ya. Oke. Sampai di sini aja dulu podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.